Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Mohon maaf Pak Mahmud. Ya, hari ini ada agenda. Alhamdulillah. Kosong, Ustaz. Oke. Kalau saya mohon izin waktunya kurang lebih 30 menit ke depan, bisa tidak? Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Bisa ya. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Ya, nanti sama-sama berdiskusi berkaitan dengan polemik yang sekarang sedang terjadi, yaitu di Kitamat ya. Saya dengar di Kitamat itu ada laporan kerugian ya. Benar tidak Pak Mahmud? Ya. Berapa kira-kira kerugian dalam 1 bulan ini? Kurang lebih sekitar 8 juta rupiah, Ustaz. Per bulan? Per bulan. Oh, cukup besar ya. Kalau anggota Kitamat itu berapa orang? Untuk yang saham di KYM sekitar 314 orang, Ustaz. Oh, 314 orang ya. Nah, dari 314 orang ini kira-kira dalam 1 bulan itu yang aktif berbelanja berapa orang kira-kira? Data resminya kalau di pantauan grup itu 78 orang, Ustaz. 78 orang ya. Berarti sekitar berapa persen ya? 30% ya? Kurang lebih 30%. Lebih sedikit ya dari kan 300 yang belanja, ya 314 yang belanja 70-an ya. Berarti kan 70 per 314. Nah, ya. Kira-kira kan ada 40% ya, kurang lebih. Sebenarnya masalah pokoknya apa yang menyebabkan kerugian itu, Pak? Kalau melihat sedikit masukan dan yang berada di grup itu salah satunya adalah harga di mana harga di Kitamat memang agak lebih selisih lebih walaupun 100 sampai 1000 rupiah itu bagi beberapa konsumen sangat berpengaruh. Yang kedua, ketersediaan barang yang dimana ketika para konsumen datang ke toko atau ke Kitamat itu barang yang diinginkan tidak tersedia di sana. Oh, betul ya. Itu bagian dari masalah yang menyebabkan kerugian ya. Kalau tadi pesertanya 314, yang belanja hanya sekitar 70-an ya, atau 40%. Nah, kira-kira langkah apa yang sudah ditempuh oleh Kitamat untuk menanggung kerugian itu, sehingga kerugian itu tidak terulang pada bulan-bulan berikutnya? Saya pikir dari stok barang atau bahan-bahan yang dijual itu lebih diperbanyak lagi, atau mungkin dalam hal ini tidak mengecewakan pelanggan ketika pelanggan itu sudah jauh-jauh datang, atau bahkan mungkin bisa pesan online tapi barang nggak ada, itu kan akan membuat pelanggan kecewa. Dan mungkin diperbanyak promo di mana mungkin bulan Januari itu promo minyak goreng, promo apa, itu mungkin lebih menarik untuk konsumen. Berarti memang selama ini variasi dari barang memang belum maksimal. Belum maksimal ya. Kemudian juga tadi
disampaikan ada promosi ya. Nah, sebagai salah satu tim di Kitamat ini Pak Mahmud ini, kemudian kira-kira upaya-upaya yang akan dilakukan terkait dengan jumlah kerugian per bulan yang mencapai 8 juta ini yang sudah ditempuh kira-kira apa? Atau apa yang akan ditempuh untuk bisa mengurangi atau bahkan justru bukan lagi rugi tapi menjadi untung. Kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan itu? Saya pikir dengan melihat ataupun mungkin membaca database dari Kitamat, baik produk-produk apa yang laris dan mungkin itu dibutuhkan oleh konsumen, baik yang anggota Kitamat atau bukan, itu dicukupi di Kitamat diadakan gitu ya, ya. Jadi sehingga banyak orang di luar anggota pun bisa datang ke Kitamat dengan tujuan mencari barang tersebut ada gitu ya. Berarti kembali tadi ke varian barang ya. Varian, ya. Artinya varian ini agar tidak membuat pembengkakan biaya diprioritaskan yang dibutuhkan oleh konsumen, kira-kira begitu ya Pak Mahmud ya? Iya. Nah sebenarnya data itu selama ini diolah atau hanya dibiarkan oleh tim kita? Saya mungkin ada data ya, tapi mungkin belum dikelola secara maksimal. Yang biasanya dari sistem-sistem kasir itu kan mesti ada di Kitamat itu mungkin dari KYM, barang laris, produk ini atau produk unggulan yang diminati di KYM, pegawai KYM maksudnya. Itu saya pikir ada di database di sistemnya KYM, Kitamat ya. Oke. Berarti sebenarnya data itu sudah tersaji ya, cuman mungkin butuh diolah kira-kira begitu ya? Iya, saya pikir kan ada anggota KYM yang di Kitamat kan punya kartu, itu ada namanya, dan juga rekod pembelian dari awal sampai akhir ada. Itu jadi bisa menjadi database kebutuhan dari apa yang dibutuhkan. Iya. Berarti sebenarnya itu bisa menjadi salah satu solusi untuk pengadaan varian barang ya. Baik, yang pertama berarti tentang varian barang ini bisa dilakukan sebenarnya ya kalau begitu. Ini yang kedua, kalau dari sisi manajemen atau kebijakan yang diambil oleh Kitamat terhadap anggota ini apa kira-kira? Kalau melihat dari sampai sekarang belum ada pembagian SRU ya. Jadi mungkin belum ada yang dirasakan oleh para anggota ya. Karena memang posisinya masih rugi. Tapi beberapa trik mungkin belum bisa dicoba dari Kitamat sendiri, membuat promo untuk anggota KYM yang punya saham di Kitamat. Atau mungkin dalam hal ini seperti hari guru dan program tertentu yang menarik sehingga para member-member Kitamat ini bisa berbondong-bondong belanja di Kitamat. Betul. Jadi memang selama ini berarti ketertarikan anggota ini masih belum begitu nampak ya. Artinya mungkin bisa jadi mereka berbelanja itu masih dalam keadaan yang terpaksa mungkin ya kira-kira. Nah, bagaimana solusinya agar anggota yang belanja ini tadi kan hanya 40% ya. Yang 60% ini kemudian bisa tertarik di Kitamat, itu apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Kitamat? Tadi kan Pak Mahmud sudah menyampaikan ya. Jadi sudah menyampaikan
beberapa hal ya. Yang tadi saya sudah catat, saya coba izin saya catat ya Pak Mahmud ya. Saya catat. Yang tadi kan, yang pertama tadi kan berkaitan dengan varian barang ya, itu dilakukan pendataan atau pengolahan database dengan kemudian melihat variasi barang yang banyak dibeli oleh para pelanggan maupun yang anggota, itu kemudian jadi prioritas pertama ya, ya. Kemudian yang kedua, tadi Pak Muhammad juga menyampaikan untuk memberikan daya tarik, ini kan perlu ada program-program yang sifatnya promo ya, sehingga ini akan mendongkrak kehadiran anggota untuk bisa belanja maupun bagi pembeli di luar Kitamat untuk bisa berkontribusi belanja di situ ya. Nah, terus yang ketiga, tadi juga Pak Mahmud sudah menyampaikan tentang data yang kerugian tadi 8 juta. Kalau 8 juta itu dibagi oleh anggota yang memiliki saham sebanyak 314 itu ya. Itu kan berarti kira-kira dalam 1 bulan ya, kalau tadi ada 8 juta berapa tadi? 8 juta 100 ya tadi. 8 juta berapa tadi Pak? 8 juta. Nah, yang anggotanya kan 314. Otomatis setiap bulan anggota ini kan untuk menanggung kerugian saja dia harus berkontribusi 8 juta dibagi 314 kan ya? 25.000 kan? Oh, 25.000 ya. Itu 25.000 itu baru menutup kerugian. Nah, ya kan? Nah, terus agar kan kerugian tadi ditutup hanya dengan belanja 25.000. Ya enggak kira-kira? Setiap anggota tadi dengan berbelanja 25.000 per bulan, maka sudah enggak terjadi kerugian kan gitu ya kira-kira. Kira-kira hitungannya begitu ya. Nah, artinya untuk PIP saja dalam bulanan setiap anggota yang memiliki investasi di dalamnya kan berbelanja 25.000. Nah, terus menurut Pak Mahmud nih, agar dalam 1 bulan itu Kitamat itu untung, kira-kira berapa rupiah si anggota yang menjadi investor itu berbelanja kira-kira, sehingga Kitamat ini akan untung itu. Kalau tadi kan nggak rugi, belanjanya kan 25.000 per bulan. Nah, ini nggak rugi itu artinya zero, tidak ada kerugian. Berarti bahasanya itu BEP atau book. Nah, agar Kitamat itu punya keuntungan dalam 1 bulan, kira-kira si anggota atau investor ini akan berbelanja berapa rupiah? Kalau melihat targetan dari, tapi ini saya perlu data dulu tapi untuk dari Kitamat itu bisa dikatakan untung itu di nominal berapa gitu Zat. Karena data itu kan dari kita kan belum ada yang tahu lagi atau laporan bulannya seperti apa gitu. Kalau dulu mungkin di grup itu pernah di-share status bulan ini berapa. Nah, tapi kalau untuk detail per A-nya mungkin tadi kan di yayasan sudah dihitung itu sekitar 200.000 per A saja ya. Bisa cover Kitamat bisa dikatakan untung. Oh gitu, jadi sudah ada langkah dari manajemen bahwa akan dilakukan atau diusahakan menjadi sebuah kebijakan bahwa setiap anggota Kitamat ini berkontribusi sebanyak 200.000 ya Pak Mut ya. Nah, kalau dengan 200.000 ini berarti kan omsetnya Kitamat pada setiap bulannya berapa itu? Kalau dihitung secara real kan berarti dia omset barangnya kan minimal 62 juta. 62.800 ya. 6 juta
62.800.000. Nah, 62.800.000 tadi menurut manajemen itu baru dikatakan untung gitu ya. Maaf, di grup itu pernah di-share oleh Ustaz Agus, itu target omset minimal operasional itu 8 juta Ustaz, per hari. Oh, omsetnya per hari Omsetnya 8 juta. 8 juta lah, sedangkan sekarang ini laporan tanggal 13 November itu pemasukannya 1.600.000 rupiah. Oh, berarti tadi ada targetan 8 juta per 8 juta hari. per hari. Berarti kalau dalam 1 bulan, berarti target penjualan atau omsetnya kan berarti 8 juta dikali 30 hari ya rata-rata. Iya. Ya, betul nggak? Ya, sekitar 240 juta. 240 juta. Itu 1 bulan. Baru dikatakan untung ya. Ya. Nah, tadi terus kemudian ada angka 200.000 per anggota tadi. Itu untuk apa Pak Muhammad? Sebenarnya tidak begitu paham saja karena hitungan. Kalau tadi melihat hitungan dari Ustaz Darman yang 8 juta per bulan kali 30 itu kan baru 40 ya. 40 kalau kita bagikan ke 314 itu minimal satu orang 700 ribuan Ustaz. Oh, satu orang 700.000. Belanja ya. Padahal tadi kan kerugian per bulannya 8 juta kan ya. 8 juta itu beban operasionalnya saja. Oh, bebannya. Berarti biaya operasional untuk 1 bulan itu 8 juta. 8 juta. Berarti tadi kan saya sudah mengatakan kalau setiap anggota belanja 25.000 kan operasional tertutup tuh, tapi belum untung. Ya enggak? Berarti kalau begitu tidak mesti harus 200.000 kan Pak Mahmud ya. Kalau 25.000 tadi operasional tertutupi, ya kan? Nah, otomatis kalau saya nambah 25.000 lagi, itu kan keuntungan setelah dikurangi operasional kan sebesar 8 juta atau per bulan. Kalau tadi 8 juta itu operasional, itu kan kalau dibagi 314 kan ketemu 25.000 saja. Itu per hari ya. Sedangkan kalau sebulan kan tinggal dikalikan 30 lagi tuh. Jadi kan tetap 765 tadi ketemunya satu orang. 314 anggota KIM tadi. Oh, berarti besar sekali kan kalau begitu Om. Kalau untuk menutup beban itu. Nah, terus kemudian kira-kira kan tadi sudah ada solusi kebijakan 200.000 per bulan. Nah, kan kalau 200.000 per bulan itu kan berarti sudah ada omset 62.800.000 per bulan. Iya. Ya kan? Padahal tadi dalam 1 bulan itu ditargetkan berapa tadi Pak Umar? 240 juta. 240 juta. Ya. Oh, berarti 40% lagi itu. 240 juta. Oke. Baik. Baik, kalau begitu kebijakan di angka 200.000 per bulan untuk anggota atau investor ini belum memberikan solusi keuntungan kepada kita, kalau begitu atau bagaimana? Kalau untuk mencukupi tadi memang belum ada solusi ya, karena masih jauh kan ya dari target kalau nggak salah gitu ya. 200.000 tadi itu. Cuma kalau 200.000 tadi itu seluruh KIM mungkin bisa mencukupi kan ya. Jadi 200.000 itu untuk seluruh KIM ya, bukan untuk anggota ya? Iya. Bukan hanya yang punya saham maksudnya. Nah, di KIM tadi atau jumlah di KIM tadi, guru atau karyawan di KIM itu berapa Pak?
Kalau kita coba tahu datanya, kira-kira berapa? Sekitar 500 sampai 600. Sekitar 10 karyawan, Pak. 600-an ya. Kalau 600, coba Pak Mahmud. Kalau 600 tadi dikalikan 600 kali 200 ya. Dikalikan 600 kali 200 ya. Ya. Masih 120 juta. Masih 120 juta. Masih 50% ya? 50%. Nah, tapi kan tadi dikatakan bahwa operasionalnya 8 juta. Ya kan? 8 juta. Nah, padahal kalau semua KIM tadi berbelanja 200.000, ya KIM, berarti kan ada 120 juta. Itu per bulan kan ya? Nah, 120 juta dikurangi 8 juta kan ada 112 juta. Ya enggak, Pak? Nah, kalau kita ambil 30% dari 112 juta, itu berapa itu? 33 juta 600. Ya, berarti 33 juta itu keuntungan per bulan Pak Mahmud kalau begitu. Jadi kebijakan kalau 200.000 seluruh pegawai konsorsium yayasan, maka di Kitamat akan dapatkan keuntungan sekitar 33 juta. Nah, itu berarti memang solusi apa yang tadi diambil kebijakan oleh pengambil keputusan di manajemen. Itu Pak Mahmud. Jadi memang kalau keuntungan 33 juta itu kan berarti per hari hanya 1 juta kan? Iya. Kurang lebih. Nah, untuk ukuran Kitamat, satu hari untung 1 juta itu terlalu kecil Pak Mahmud mungkin ya. Nah, berarti kan ketika ada kebijakan solusi 200.000 per bulan bagi guru karyawan, mungkin itu dipandang solusi paling ringan untuk mengangkat keuntungan per hari 1 juta tadi. Nah, gitu. Jadi kalau begitu kebijakan yang diambil oleh manajemen terkait dengan akan menutup kekurangan dari pemasukan atau nilai omset yang didapat oleh Kitamat, mungkin itu jadi solusi kira-kira gitu ya. Iya. Oke. Padahal ini akan direalisasikan kapan Pak? Kalau dari SK Yayasan sudah ditandatangani ya, di Januari kemarin, Kak. Oh, Januari ya. Berarti sekarang udah bulan Februari, hampir masuk ke pertengahan ya. Iya. Tapi kan untuk bulan ini belum ada pemotongan. Belum ada potongan. Berarti mungkin bulan depan ya. Oke. Nah, menurut Pak Mahmud, dengan kebijakan itu sudah solutif atau butuh apa Pak Mahmud? Saya pikir perlu mungkin adanya seperti sarasen atau duduk bareng antara pengurus dan pemegang saham di Kitamat untuk merumuskan ini terkait, karena ada beberapa teman yang menyampaikan juga bahwa ketika pemotongan ini juga sudah tidak pada tempatnya, maksudnya sudah gajinya dikit kepotong, jadi terasa beban jadi beban baru dalam hal kesehariannya ya. Itu ya Pak Mahmud ya. Oke, berarti jadi kalau menurut Pak Mahmud tadi mesti sebelum ada keputusan eksekusi, sebaiknya anggota yang punya saham dan kemudian pengurus ini melakukan sarasehan untuk mengambil keputusan bersama, begitu kira-kira. Iya. Oke. Berarti tapi kan SK sudah diketok Pak Mahmud ya sama KIM itu. Sudah keluar. Nah, terus setelah SK diketok ini dari grup kira-kira dalam pantauan itu situasinya seperti apa Pak Mahmud? Di grup Kitamat masih slow saja ya, masih belum ada sesuatu yang mungkin di grup-grup unit yang terasa mungkin ya, dalam hal ini beberapa polemik mesti akan muncul.
Polemik yang muncul itu apa saja? Yang Jadi yang terkait kepotongan nominal 200.000 itu jadi agak berat, atau bisa dikatakan yang gajinya 1 jutaan itu kan kena potong 200.000 akan terasa sekali saat beda dengan yang gaji 3 juta, 2 juta itu agak sedikit bernafas gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya tadi berarti pelibatannya itu bukan hanya pemilih investor kalau begitu, Om. Perlu ada jaring aspirasi kira-kira gitu, Om. Ya, mungkin itu solutif untuk ke depan kita amat juga. Ya, kira-kira langkah-langkahnya yang menurut Pak Muhammad apanya perlu dilakukan? Kalau tadi bicara kalau di grup Tamat kan tidak ada gejolak nih, tapi di grup unit-unit kan mulai ada gejolak nih. Terus apa yang menurut Pak Muhammad ini bisa diusulkan? Mungkin difasilitasi dari nanti pimpinan unit untuk bisa mendata ataupun mengakomodir gejolak di unit seperti apa gitu ya. Terus nanti dari pimpinan unit akan menyampaikan di rapat pimpinan di KIM dan akan dibahas bersama. Mungkin menjadi suatu solusi bersama juga nanti. Oke. Berarti menurut Pak Mahmud ini memang setiap unit perlu wadahi aspirasinya ya kira-kira gitu. Terus nanti disampaikan aspirasinya kepada pimpinan unit, terus pimpinan unit menyampaikan ke konsorsium gitu ya. Ya, luar biasa ya. Jadi memang oke Pak Mahmud, mudah-mudahan di Tamat yang sedang punya problem, yang punya masalah tentang omset yang menurun, bahkan terjadi kerugian ini, dengan usulan-usulan yang disampaikan oleh Pak Mahmud ini nanti akan bisa menjadi buah pemikiran yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi Tamat ke depan, sehingga Tamat ini bukannya rugi, tetapi justru untung. Tadi menurut gambaran tadi, keuntungan dalam 1 bulan itu kurang lebih 33 juta, atau setiap harinya untung sekitar 1 juta ya, 1 juta lebih sedikit gitu ya. Nah, otomatis nanti dengan banyak difasilitasi apa yang disampaikan di awal tadi oleh Pak Mahmud, ada variasi barang, kemudian ada promo, dan kemudian diajak sambung rasa, itu akan membuat Tamat itu menjadi seperti serasa milik bersama kira-kira gitu. Nah, kalau nanti milik bersama berarti otomatis kan kontribusi anggota maupun guru karyawan di KIM ini akan semakin maksimal kira-kira begitu Pak Mahmud ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Mahmud atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini menjadi solusi dari problem yang terjadi di Tamatnya. Kita berharap ide-ide yang disampaikan oleh Pak Mahmud ini betul-betul bisa didengar oleh pihak manajemen, kepala unit maupun teman-teman guru karyawan, sehingga mereka merasa ada saluran-saluran yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasinya. Semoga segera ada solusi yang clear dan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih atas waktunya Pak Mahmud. Ya, semoga waktu yang sebentar ini bermanfaat, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama. Oke, kita akhiri diskusi pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan al-Fatihah majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.